Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil beberapa materi yang diberikan selama PBLK Universitas kemarin. Awal mula terbentuknya UIN Malang. Pada awalnya UIN Malang merupakan Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta. Pada tahun 1965 menjadi bagian dari IAIN Surabaya. Fakultas Tarbiyah kemudian pada tahun 1997 mendapatkan otoritas dari pemerintah menjadi STEM Malang. Selanjutnya pada tahun 2002 berubah menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan, hingga pada tahun 2004 menjadi Universitas Islam Negeri Malang yang pada tahun 2009 memiliki nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, Pusat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, UIN Malang juga punya pengembangan bahasa asing, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Selanjutnya, UIN Maliki juga memiliki rumah tahfiz Al-Quran sebagai salah satu lembaga untuk mengembangkan bakat dan minat khususnya pada tahfizul Quran. Proses pembelajaran atau proses pendidikan biasanya berlangsung sampai 8 semester. Kemudian ada 150-160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian ada skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Ada juga pengabdian masyarakat baik itu PKL atau KKM. Kemudian ada juga ujian komprehensif dan ujian skripsi, yudisium hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan akademik yang akan dijalani selama berada di UIN Malang. Kuliah akan dimulai tanggal 6 September 2021 sampai akhir Desember 2021. Di pertengahan nanti akan ada UTS dan di akhir semester nanti akan ada UAS. Dan di akhir itulah kemudian mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang di sana tertera IPK. Mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan IPK minimal 3. Kenapa? Karena perolehan IPK itu akan menentukan SKS yang bisa kita program untuk semester berikutnya. Jika IPK-nya di atas 3, itu berarti kita bisa mengambil SKS 24. Kalau SKS 23 sampai 24 maka nanti semester 7 sudah selesai semuanya dan semester 8 bisa selesai untuk skripsinya. Albab, kita semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelektual yang profesional. Setelah membahas tentang UIN Malang dan bagaimana sistem pembelajarannya, selanjutnya mari kita bahas tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa, SEMA Mahasiswa, dan juga UKM-UKM yang ada di UIN Malang. Yang pertama adalah DEMA, adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Terdiri dari DEMA lingkungan universitas, DEMA lingkungan fakultas, dan juga Hima Prodi. Fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang mengordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Selanjutnya tugas DEMA yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. Memiliki beberapa kementerian. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, mengordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. Selanjutnya ada Kementerian Luar Negeri, gerak langkah keluar mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan luar UIN Malang. Selanjutnya Kementerian Sosial, pengembangan atau kajian terkait isu sosial, hukum, atau politik. Kementerian Agama, upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informasi, publikasi mensandingkan apa yang dilakukan oleh atau apa yang akan telah dilakukan. Program kerja prioritas Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. Yang kedua ada Sapa Sekolah, membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. 3. Sosial hukum politik, berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Selanjutnya adalah SEMA. SEMA adalah organisasi UIN yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DEMA U dan turun ke fakultas. Fungsinya yang pertama ada advokasi, kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain.
maka dijembatani oleh SEMA kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. Yang kedua ada legislasi, ketiga pengawasan, dan keempat penganggaran. Tugas dari SEMA yang pertama mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU. Ketiga, memberikan atau mengesahkan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DMAU. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN. 7. Mengesahkan peraturan DMAU. 8. Menjadi mitra kerja DMAU dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwak. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam bahas. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DMAU. Memiliki beberapa komisi. Yang pertama, Komisi A, menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Komisi B, menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Almawa seluruh UIN Malang, HMJ, DMAU, dan UKM. Komisi C, administrasi dan keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Komisi D, informasi dan komunikasi, bertugas terkait dengan alat publikasi terkait kegiatan. Setelah membahas tema dan SEMA, maka selanjutnya kita akan membahas tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di UIN Malang terdapat sekitar 15 UKM yang memiliki kegiatan dan tujuan yang tentu saja berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa memilih UKM yang sekiranya sesuai dengan minat bakat teman-teman. 15 UKM itu antara lain UKM Menwa, KSR FMI, UKM Pramuka, UKM PSM UGBB, Seni Religius, Teater Komedi Kontemporer, Mapala Tursina, Kopma Padang Bulan, UKM Komus, Potret Club, Fotografi Simfoni FM, UPM Inovasi, UKM LPK 2M. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah UKM Menwa. Menwa itu punya semboyan Widya Sastrana Dharma Sida, yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Jadi, secara singkat, Menwa ini memiliki tujuan untuk membentuk pribadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan, disiplin fisik dan mental, serta berwawasan kebangsaan. Selain itu juga, Menwa akan menjadi wadah penyaluran bakat dan potensi guna mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Intinya, UKM ini bergerak di bidang bela negara, membantu TNI ataupun Polri. UKM selanjutnya adalah UKM KSR PMI. UKM ini merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM KSR memiliki moto Khairu Annas Anfahum Li Annas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Pengurusan inti di UKM ini terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. UKM ini juga punya 6 bidang di dalamnya, yaitu sosial keagamaan, pendidikan dan ketenagaan, rumah tangga, kesehatan, penelitian, dan humas. Selanjutnya ada UKM Pramuka. UKM Pramuka memiliki badan pengasuh harian yang terdiri dari Ketua Dewan Rencana, Wakil Ketua Rencana, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, dan Bendahara 2. Program kerja dari UKM Pramuka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah yang pertama, Ancang Sana, yaitu mengunjungi pramuka luar UIN Malang untuk sharing dan berbagi ilmu. Yang kedua ada Perkemahan Wirakarya, Perkemahan Bakti UIN Palembang Raden Fatah. Yang ketiga, Temu Alumni. 4. Musyawarah Pandega, rapat akhir tahun. UKM ini memiliki beberapa tugas, biasanya dilakukan setiap 1-3 bulan sekali. Yang pertama ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook atau meme,
Yang kelima, pembuatan tata sipal, pembuatan seragam lancana, tabungan wajib. Memiliki pemangku adat bertugas memegang adat atau perilaku yang ada di Pramuka UIN Malang dengan kehormatan Pandega, mengurus tentang kepandegaan. Kemudian ada OPS Diklat, menyelenggarakan kegiatan. Selanjutnya adalah UKM PSM GGB UIN Malang. UKM ini berfokus pada bidang tarik suara, wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. Kemudian ada UKM Seni Religius, merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islam. UKM ini menjunjung tinggi nilai Islami dan kekeluargaan. Beberapa divisi di UKM ini adalah divisi gambus, divisi sholawat, nasyid, qasidah, qiraah, kaligrafi, dan MC. Kemudian ada UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM bergerak di bidang seni, khususnya teater. Ada beberapa yang dipelajari, yang pertama musik, seni rupa, seni tari, sastra, dan keaktoran. Moto, tidak ada seniman yang terlatih, tetapi berlatih. Kemudian ada UKM Mapala Tursina, memiliki resosial, yaitu singkatan dari rekreasi, kemudian sosial, dan juga olahraga. Olahraga yang ada di Mapala Tursina adalah olahraga ekstrim, seperti mendaki gunung atau menyusuri hutan, arus deras, susur gua, ataupun panjat tebing. Kemudian yang keempat adalah ilmiah. Selanjutnya adalah UKM Kopma Padang Bulan. Kopma adalah koperasi mahasiswa. UKM ini memiliki beberapa unit usaha, yaitu Kopmart, counter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Kemudian yang selanjutnya lagi ada UKM Unir atau unit olahraga. UKM UIN yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Ada 7 cabang dalam Unir, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan juga catur. Kegiatan Unir: 1. Latihan rutin, 2. Sparring partner, 3. Turnamen, 4. Organisasi atau kepanitiaan. Kemudian ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. UKM ini bergerak di bidang musik dan event organizer. Dibagi menjadi 2 spesifikasi, player dan non-player. Player terdiri dari vokal, gitar, bass, drum, keyboard. Sedangkan non-player ada event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Selain itu masih ada UKM Taekwondo. Kegiatan UKM ini adalah latihan 5 kali dalam seminggu, yaitu malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Kemudian try-in, agenda rutin kejuaraan internal, kasuku, latihan alam, diklat yang merupakan salah satu syarat sebagai anggota baru. Selanjutnya ada UKM Jepret Club Fotografi, memiliki moto "Aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata". Kegiatan inti UKM ini adalah open recruitment, diklat, pameran, Milad JC, hunting besar, dan Mustang. Kemudian ada UKM Simfoni SM, merupakan radio komunitas. Ada ruat rapat umum anggota tahunan, direktor, ketua umum, pembina, coach on air dan off air, sekretaris, manajer finansial, bendahara, on air yang menaungi segala keperluan saat siaran on air, off air menaungi segala keperluan saat kegiatan off air, general affair, dan IT. Program unggulan off air ada Symphony Indie Award, yang B ada station. Selanjutnya on air ada daily program dan weekly program. UKM UPM Inovasi, unit aktivitas pers mahasiswa, merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Produknya website karya kepenulisan, opini, esai, cerpen, news, dan lain-lain. Qpost, koran tempel yang fokus isinya dalam kampus majalah ke dalam kampus. Ketiga adalah majalah jurnalistik. Profil unggulan majalah tahunan, badan pengurus harian, ketua, sekretaris, bendahara, divisi redaksi, divisi PSDM. Agenda rutin, diklat jurnalistik tingkat dasar, upgrading skill of journalism, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin, dan mingguan. Yang terakhir ada UKM LPK 2M, UKM yang fokus pada 3 hal. Kajian penelitian keorganisasian, merupakan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah materi keempat yang diberikan di hari kedua, persebaran kasus COVID-19.
101.372 orang, sembuh 3.707.850. Dampak COVID-19 di sektor ekonomi melemahnya daya beli. PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebanyak 0,08%. Hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Economic Center of Return of Economics memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2001 diperkirakan akan naik ke kisaran 15-7,35%. Selanjutnya ada sektor pendidikan. Putus sekolah. Anak harus bekerja. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak ortu yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kekerasan pada anak dan eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Risiko eksternal, peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas PJJ menyebabkan kesenjangan terutama pada anak dari sosial ekonomi berbeda. Learning loss tadi menemukan pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada PJJ. Kebijakan di sektor pendidikan. Bantuan kuota dan internet, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Solusi untuk melakukan kolaborasi hexahelix, komunitas atau ormas pebisnis, pemerintah, akademis atau universitas, partai politik, dan media massa. Model collab ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi menjadi model collab masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Memiliki biro, kajian, penelitian, dan keorganisasian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.